Halo adik-adik semua, ketemu lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Sangkrah. Nah adik-adik gimana tahun yang baru? Tetap semangat yang baru ya, jangan kendur, jangan kenapa ya tetap belum bisa sekolah minggu dulu. Nah adik-adik tetap semangat, kita akan memulai sekolah minggu online pada hari ini. Nah untuk orang tua jangan lupa ya tetap menemani putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu online. Kita akan mulai sekolah minggu pada hari ini dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Adik-adik, kita akan awali sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur jika sampai pada saat ini kami tetap bisa bersama dengan teman-teman kami untuk kami bersama-sama sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai jalannya sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Baju sudah, handuk sudah. Masukin apalagi ya? Oh iya, minumnya ketinggalan. Dah lengkap sudah. Mendingan topinya dipakai aja nih biar keren. Nah, adik-adik, Kak Rahel mau pergi melakukan perjalanan yang jauh. Adik-adik mau tahu Kak Rahel kemana? Ayo, ikutan yuk! Bersinar, kau lahir bayi.
Salam sejahtera anak-anak juga Bapak Ibu yang di rumah yang menemani anak-anak saat ini untuk menyaksikan program ibadah anak saat ini. Dan salam bertemu kembali dengan Uncle Wanto. Bagaimana kabarnya? Tentunya Bapak Ibu dan anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Nah, sebelumnya Uncle Wanto mengucapkan selamat tahun baru 2021, biarlah di tahun yang baru ini kita semakin baik dan selalu semangat, dan kiranya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus dan senantiasa dalam kehidupan yang lebih aman lagi di tengah pandemi corona ini, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kehidupan orang Majus. Siapa sih orang Majus itu? Kita semua tentu sudah sering kali mendengar tentang orang Majus dalam Natal, setiap perayaan Natal, dalam setiap drama-drama Natal. Nah, kali ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh hadir kembali dalam ibadah anak online. Biarlah kami juga boleh diberkati melalui firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati dan sucikan hati kami serta beri kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Ya, kepada-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Anak-anak, Alkitabnya sudah disiapkan ya, Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan program ini. Kita buka Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11, judulnya orang-orang Majus dari timur. Saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini yang ayat 12 kalian kita baca ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, di awal kita tadi sudah sekilas mendengar tentang orang Majus. Orang Majus, anak-anak dan Bapak Ibu yang menyaksikan, itu diperkirakan
berasal dari Media. Media itu atau Midian itu adalah Persia. Jarak tempuhnya ke Yerusalem atau Bethlehem sekitar 1.600 km. Kalau zaman sekarang enak ya, tinggal naik pesawat, langsung. Mungkin hitungan jam. Atau naik mobil atau naik sepeda motor. Namun saat itu sekitar 2000 tahun yang lalu belum ada alat transportasi. Orang-orang Timur Tengah, orang-orang daerah situ selalu menggunakan onta. Nah, bayangkan 1.600 km kalau kita dari Solo ke Jakarta, balik lagi ke Solo, balik lagi ke Jakarta selama 3 kali bolak-balik ya, masih tambah 100 km. Perjalanan mereka jauh, orang Majus itu melewati gunung, melewati lembah, bahkan melewati tempat-tempat berbahaya karena saat itu daerahnya masih sepi, ada perampok juga. Namun tekad orang Majus ini luar biasa, anak-anak dan juga bapak ibu. Mereka begitu rindu ingin bertemu bayi Yesus. Dan mereka mendapat bimbingan melalui bintang. Jadi mereka berjalan bersama rombongannya. Namun orang Majus ini yang ahli perbintangan ini yakin dan percaya bahwa mereka akan sampai ke tempat itu, yaitu Bethlehem. Mereka berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, dan mereka mendapat tuntunan dari bintang Natal dan yang diberikan Tuhan kepada orang Majus ini. Nah, ketika mereka memasuki Yerusalem, mereka orang-orang Majus ini membuat geger. Wah, ini ada orang dari luar. Begitu agung. Akhirnya disampaikan ke Herodes. Herodes juga kaget. Akhirnya bertemu. Orang Majus. Kamu dari jauh. Kenapa sampai ke sini? Oh, tuanku Herodes. Kami semua ini ingin melihat sang raja. Herodes kaget. Herodes itu raja. Tapi ini ada raja lain. Wah, ini Herodes tersinggung. Akhirnya, tapi dia tidak berani mengatakan itu. Dia hanya mengatakan, ya nanti kalau kamu ketemu raja itu, tolong aku diberitahu supaya aku ikut menyembah mereka juga. Nah, orang Majus ini pergi mencari. Setelah bertemu Herodes, mereka berjalan lagi mencari tempat itu. Orang Majus ini begitu rindu ingin bertemu sang raja Yesus, sang Mesias. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kerinduan seperti orang Majus itu? Kita berindu untuk selalu hadir dan bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian setelah itu berjalan, akhirnya dikatakan di ayat yang 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini anak-anak dan bapak ibu yang saat ini menyaksikan program ini, orang Majus ini begitu bersukacita ketika bertemu Yesus dan Maria ibunya. Mereka sukacita. Dan karena sukacita mereka membawa persembahan yang telah mereka persiapkan dari tempat asalnya, dari Persia yang sekarang disebut Iran. Jauh emas, kemenyan, dan mur. Barang-barang yang mahal kala itu. Emas itu diberikan untuk melambangkan bahwa pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Raja, Sang Raja di atas segala raja, Mesias, penolong umat manusia yang lahir ke bumi. Kemudian kemenyan melambangkan bahwa bayi Yesus ini adalah imam yang agung yang akan menuntun umatnya, menuntun setiap orang yang percaya kepadanya untuk memperoleh keselamatan. Dan kemudian mur
Umur ini juga melambangkan bahwa bayi Yesus itu kelak akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Orang Majus begitu bersukacita dan bahagia bertemu Yesus. Nah, anak-anak dan juga Bapak Ibu yang saat ini mendampingi anak-anak untuk menyaksikan program ini, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengasihi Yesus? Seperti orang Majus itu yang rela berjalan jauh untuk bertemu bayi Yesus. Apakah kita juga mengasihi Yesus? Apakah kita juga memiliki semangat Natal yang kemarin sudah kita rayakan dalam tema masih adakah Natal di hatiku? Masih adakah Yesus dalam hatiku? Di tengah kehidupan seperti ini. Ketika anak-anak kalian tidak bisa sekolah secara tatap muka, kalian tidak bisa sekolah secara normal, kalian di rumah, kalian rindu bertemu teman-teman kalian. Apakah kalian masih memiliki semangat Natal seperti orang Majus? Apakah kalian juga memiliki sukacita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Seperti orang Majus ini, begitu bersukacitanya dia memberikan hadiah pada Yesus, Sang Mesias yang telah hadir di dunia ini. Apakah kita juga memiliki kerinduan selalu memberi hadiah kepada Tuhan Yesus? Hadiah apa yang harus kita berikan? Tentunya tidak harus seperti orang Majus. Namun ketika kalian anak-anak hidup dalam ketaatan, kalian hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah salah satu kado buat Tuhan. Kalian taat dan patuh pada orang tua, pada guru-guru kalian, itu juga suatu hadiah. Mengasihi orang lain, mengasihi saudara, mengasihi teman, mengasihi setiap orang, itu juga kado buat Tuhan. Mendoakan orang yang baik kepada kita maupun yang tidak baik kepada kita, supaya yang tidak baik itu diberikan Tuhan dan diubahkan Tuhan supaya menjadi orang baik. Itu juga salah satu kado. Banyak sekali kalau kita menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan, itu adalah kado yang terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masuk tahun baru ini kita berjanji untuk lebih baik dari tahun 2020. Dan kita tetap percaya anak-anak dan juga Bapak Ibu yang menemani anak-anak bahwa akan ada pemulihan, akan selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu kita juga bisa memberikan kehidupan kita supaya hidup kita menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Untuk itu anak-anak, nanti ayat hafalannya dari Roma 12, Roma pasal 12 ayat 1, nanti bisa kalian share dalam bentuk video ke kelas atau grup kelas kalian masing-masing. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah kado yang paling indah untuk Tuhan. Nanti dikirim masing-masing ke kelas masing-masing ya, dalam di grupnya masing-masing dalam bentuk video. Tidak perlu besar-besar, cukup Roma 12 ayat 1 ke guru masing-masing. Nah, demikian anak-anak dan juga Bapak Ibu, ibadah firman, ibadah anak pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak, juga Bapak Ibu yang saat ini mendampingi anak-anak, dimanapun Anda berada, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus selalu
memberkati dan melindungi kalian, Anda semua. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Nah, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari orang Majus yang begitu luar biasa. Orang-orang Majus yang memiliki kerinduan dan memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Yesus. Dan biarlah kami juga boleh mengikuti teladan itu, supaya hidup kami juga boleh menjadi kado yang terindah untuk Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa boleh tetap percaya akan Engkau ya Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Imam yang agung, dan juga yang telah menebus dosa kami. Terima kasih Yesus, biarlah hidup kami juga diberkati, supaya boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan dan serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pakailah hidup kami supaya menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Nah, adik-adik sudah tahu kan kemana Kak Rahel tadi? Kemana coba? Iya, Kak Rahel sedang mengikuti perjalanan orang Majus dari timur. Mereka datang dari jauh untuk menyembah bayi Yesus Sang Juru Selamat. Mereka membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, saat ini kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik dapat memasukkan persembahan dalam kotak yang telah adik-adik bikin. Kemudian adik-adik simpan dulu ya. Nanti kalau sekolah minggu sudah bisa dilakukan di gedung gereja, adik-adik bisa membawa kotaknya. Kemudian bisa memberikan kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, adik-adik, tentu ada sukacita ya dalam hati kita karena bayi Yesus telah lahir sebagai juru selamat. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu, "Oh Sukacitaku". Yesusku, oh sukacitaku,
Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk saat ini, di mana di tengah pandemi kami tetap bisa Tuhan untuk bersekolah minggu meskipun dengan online. Tuhan, saat ini kami mengucapkan syukur Engkau telah memberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Jika kami juga akan selesai dari sekolah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami, juga Tuhan menyertai aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai. Terima kasih kepada Papa dan Mama yang sudah menemani putra-putrinya untuk sekolah minggu online pada hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ya, 3M, apa itu? Mencuci tangan dengan air yang mengalir ya, menjaga jarak, dan memakai masker. Dadah!